Dokter. Halo sore, Mbak Dina. Apa Iya, kabar? alhamdulillah baik. Gimana dokter kabarnya? Baik, baik, sehat. Ya, Ya. alhamdulillah ya. Terima kasih sekali dokter sudah menyempatkan waktu gitu ya di sela-sela kesibukannya yang jadwalnya sangat padat sekali. Saya Nggak ucapkan apa-apa. selamat juga atas dibukanya untuk klinik Mom and Baby di cabang Pluit. Ya, Oh ya, terima semoga kasih. iya, semoga sukses selalu ya dokter ya. Ya, terima kasih. Amin. Terima Amin, amin. kasih. Ini baru selesai praktek atau gimana, Dok? Ya, udah selesai siang kok tadi. Ini lagi nganggur sekarang. Oke deh, nanti ini Dok, karena kan di grup salah satu komunitas ibu menyusui yang biasa Mm-mm. kami sharing-sharing itu kan ada kegalauan gitu ya. Jadi terkait ibu yang misalkan belum pernah hamil gitu ya, ingin mengadopsi bayi, Mm-mm. itu kira-kira bisa nggak sih menyusui bayi yang diadopsi gitu? Karena kan Oh, iya. kalau ibu yang hamil gitu kan pasti karena sudah apa hormon-hormonnya memang disiapkan, dipersiapkan untuk memiliki bayi kan otomatis sudah pasti bisa menghasilkan ASI gitu ya dokter ya. Mm-mm, ya. Nah kalau Iya. kasusnya Oh, seperti ini nih gitu. gimana dok? Iya. Jadi ini kita mau langsung bahas aja nih, ceritanya tentang menyusui gitu ya, tentang induksi laktasi ya. Oh iya ya berarti tetap bisa ya dok ya berarti Nah, bisa. jadi menyusui itu bisa, semua orang Mm-mm. bisa menyusui. Bahkan ekstrimnya ada laporan kasus nih, laki-laki Mm-mm. pun bisa menyusui dan mengeluarkan ASI, apalagi perempuan. Apalagi Oh, ibu-ibu yang sudah melahirkan dan punya anak itu pasti semuanya bisa menyusui gitu ya. Hmm. Ya, ya. Sekarang kita bahas oke. tentang Induksi ibu-ibu yang belum laktasi. pernah melahirkan, ibu-ibu belum pernah hamil dan ingin Mm-mm. menyusui kan ya. Iya Jadi betul, betul. itu ada yang namanya induksi laktasi. Itu bagaimana sih caranya? Jadi tentu Gimana tuh dok? nggak bisa mendadak ya, kan harus ada Mm-mm. hormon-hormon yang dipersiapkan biar hormonnya Mm-mm. tuh sama kayak orang hamil. Mungkin kita orang hamil Mm-mm. kan ada beberapa hormon yang naik, misalnya seperti estrogen, progesteron itu kan naik. Terus kadang level prolaktin itu juga naik. Nah, jadi untuk menyusui sendiri kan butuh dua hormon ya, ada hormon oksitosin dan prolaktin. Yang prolaktin itu untuk produksi, oksitosin itu untuk Mm-mm. sekresi untuk aslinya. Mm-mm. Iya Jadi, iya dok. jadi dua-duanya juga harus cukup. Nah, terus untuk Oke. gimana sih caranya itu ini kurang lebih caranya ya. Jadi mungkin Ya. beberapa bulan sebelum memulai, misalnya beberapa bulan sebelum ingin mulai menyusui, itu biasanya kita bisa Mm-mm. berikan hormon-hormon seperti mungkin bisa tambahan estrogen atau progesteron atau obat-obat yang merangsang produksi ASI. Baik Gitu. baik. Jadi Kok oh eh, berarti diminum gitu ya, sistemnya tidak melalui seperti injeksi gitu ya dok ya? Enggak. enggak, biasanya kita kasih Oh, oke. oral. Oral Kok ya, tadi per oral berarti. ya, kok Mm-mm. hormon estrogen atau progesteron itu tentatif ya, bisa dikasih, bisa enggak. Tapi Mm-mm. kita sering kali berikan obat namanya perangsang ASI itu beberapa bulan Mm-mm. sebelum kita menyusui. Jadi misalnya gini, udah temen saya mau mengadopsi bayinya temen si A Mm-mm. itu. Jadi sebelum si bayi A itu lahir, biasanya Mm-mm. ibu-ibunya itu sudah mulai konsultasi, konsultasi ini Mm-mm. di laporan kasus. Jadi bayi ibu-ibunya sudah mulai konsultasi lalu mengkonsumsi Mm-mm. hormon tersebut. Terus Mm-mm. sambil jangan lupa kunci dari menyusui kan adalah di perangsangan prolaktin dan oksitosin. Jadi harus ada rangsang hisap dari payudara itu sendiri, rangsang pengosongan. Jadi selagi Mm. minum hormon juga payudara itu harus dipompa. Jadi agar Hmm, terbiasa untuk ada sedotan. Jadi terbiasa untuk ada refleks pengosongan seolah-olah seperti itu. jadi oke, jadi prinsipnya itu apa? Membuat seakan-akan tuh ada demand, ada permintaan gitu ya dok ya? Iya, betul sekali. Jadi demand itu harus tetap Oke. dibuat walaupun si bayi atau Mm-mm. asinya belum keluar atau si bayi belum lahir Mm-mm. pun demandnya harus mulai.
diberikan gitu permintaannya. Baik-baik. Nah, kira-kira ada Oke, nggak dok ideal waktunya gitu? Sebaiknya tuh, idealnya tuh berapa bulan sebelum misalnya kita mau mengadopsi gitu? Perlu persiapan sekitar berapa lama gitu? Kira-kira mulai dari yang paling cepat sampai yang paling lama, sampai akhirnya kita tuh siap gitu. Maksudnya asinya udah siap, kemudian kita siap untuk Hmm, misalkan, oh oke nih aku udah siap, terus kita tentukan misalkan untuk adopsi gitu. Kira-kira ada nggak waktu oh, idealnya gitu? jadi kok untuk waktunya itu kurang lebih sama Mm-mm, kayak sama seperti orang konsultasi laktasi ketika sedang hamil. Jadi di usia 28 minggu kehamilan, jadi kurang 28 mm-mm, minggu dari 30, mungkin sekitar 3 bulan dari sebelum bayi lahir atau bayi mau mm-mm, kita adopsi, itu sudah mulai mm-mm. konsul. Kan Oke, baik. ya, ingat menyusui itu bukan semata-mata hanya menyusui saja. Kita harus persiapkan support sistemnya. Suaminya harus disiapkan bagaimana caranya mendukung istri. Lalu keluarga, mungkin ibu dari si calon ibu, jadi si nenek atau mertua, itu semua harus harus dipersiapkan. Lalu tempat kerja, Hmm, saya ingin menyusui hmm, kan, apalagi ibu-ibu yang bekerja ingin induksi laktasi, itu kan berarti challenge-nya besar sekali tuh. Jadi tempat kerja pun harus hmm, dipersiapkan kapan dia bisa pumping atau bagaimana tuh harus dipersiapkan semuanya. Lalu hmm, selain itu, nutrisi juga perlu dipersiapkan gitu. Jadi dari baik-baik. sejak Oke. 3 bulan sebelum bayi menyusui itu Mm-mm. harus dipersiapkan nutrisinya harus cukup. Jangan sampai ibu kurang gizi mau induksi laktasi ya nggak keluar-keluar nanti Oke. asinya. Iya, iya, iya. Baik-baik. Oke, Gitu. jadi ya semua harus dipersiapkan terlebih dahulu ya dok, mulai dari tadi Nah, nutrisi, kemudian lingkungan juga ya, mulai dari yang betul. terdekat dari suami, kemudian keluarga, lingkungan kerja juga gitu ya. Berarti memang Betul, sebetulnya betul sekali. ya memang perlu kerjasama dan tidak mudah tentunya Iya, gitu. terus si ibu juga harus punya knowledge, harus punya pengetahuan bagaimana sih cara menyusui yang benar. Jangan sampai Mm-mm. udah mau induksi laktasi, cara nyusuin aja belum bisa gitu kan. Iya, Waduh, iya, iya. gimana susah gitu. Oh iya Ya, iya iya. Berarti ke knowledge-nya harus juga penting, sangat penting dipersiapkan juga ya. Oke. tahu cara menyusui yang benar, terus tahu gimana caranya Hmm, misalnya nanti akhirnya seperti apa begitu. Nah, gimana Mbak Dina? baik baik. Oke. Nah, selain persiapan-persiapan tersebut, dokter, adakah persiapan Hmm. khusus misalkan terkait misalkan kesehatan ibunya tuh harus seperti apa gitu? Ataukah harus Oke. menjalani pemeriksaan apa gitu? Perlu atau tidak tuh? Sejauh ini sih yang penting nutrisi dicukupi karena pada hakikatnya tuh semua wanita bisa menyusui. Semua wanita itu kan udah punya kelenjar payudara, sudah Hmm. punya alat untuk menyusuinya itu sudah ada. Cuma tinggal kita persiapkan aja, ya. Tentu kalau ibu yang Hmm. sehat itu baik. Jangan sampai kalau misalnya ibunya kurang gizi atau ibunya TBC, tentu kan pasti ada gangguan dalam proses-proses penyusuannya nanti ya, gitu. Jadi Hmm. yang Baik baik. penting ibu sehat, terus ibu gizi teratur, olahraga bagus, gitu. Gizi bagus, Baik. olahraga cukup, Iya gitu. ya. Berarti Hmm. induksi laktasi itu mirip-mirip seperti ini ya, kalau boleh saya bilang dokter, seperti relaktasi ya, betul? Betul, kurang Ya. lebih mirip, sama seperti itu. Oh, iya. Ya, jadi Bedanya mungkin kalau relaksasi tidak perlu diberikan misalkan obat-obatan tertentu gitu kan ya, biasanya ya kita coba apa maksimalkan misalkan kalau misalkan sudah ada bayi kita maksimalkan misalkan ada hisapan dari bayi, skin to skin kontak dengan bayi, kemudian memperbanyak betul, permintaan gitu ya. iya Oke. betul. Mm-mm. Nah, jadi mungkin kita bahas ini ya. Kalau misalnya induksi laktasi, Mm-mm. kan bedanya dengan relaksasi ini apa? Kadang kalau induksi laktasi kan belum ada tubuh tuh belum ada paparan terhadap hormon apapun. Jadi kan belum ada persiapan Mm-mm. di kelenjar payudara juga belum ada. Tapi kalau relaksasi kan Mm. payudaranya sudah siap, sudah berkembang, tinggal diinjus lagi betul seperti yang Mbak Dina Mbak Dina ucapkan tadi. Iya, iya, betul. Gitu. Eh, nah, kira-kira nih dok, kita bisa Mm-mm. mendapatkan layanan tersebut itu
di mana atau misalkan ke dokter apa gitu? Apakah ada misalkan setiap misalkan dokter laktasi itu bisa melakukan atau misalkan harus ke dokter obgyn atau seperti apa? Laktasi ini tim ya kerjanya. Jadi di Mm-mm. dalam tim tersebut ada dokter umum, ada dokter kandungan, ada dokter anak, dan juga bidan dan perawat. Itu harus tim. Jadi mungkin Hmm. bisa coba kok bisa cari tempat yang timnya tuh ada lengkap. Jadi misalnya kayak Hmm. pemberian hormon, seperti pemberian hormon kan dokter kandungan mungkin lebih nyaman memberikannya, lebih terbiasa Mm-mm. memberikannya. Tapi kalau misalnya eh, edukasi teknik laktasi untuk maintenance sehari-hari kan mungkin ada dokter tim-tim lainnya juga bisa turut membantu begitu Baik. ya. Nah, berarti ini kalau Ya. misal mau program induksi laktasi bisa juga nih Dokter Raisa di klinik Mom and Baby. Sejauh ini timnya sudah ada sambil kita perbaiki perlahan-lahan gitu. Oke. Sudah mulai Sudah konsistensi mulai. sih kok induksi laktasi nanti itu ini program yang tidak bisa dadakan itu program jangka panjang ya induksi laktasi itu. Betul betul. Tidak Hmm, bisa dadakan, harus benar-benar dipersiapkan segalanya dulu ya, Dok ya, karena iya betul. prosesnya tidak Tidak semudah itu gitu sebentar. ya. Iya. Dan tidak sebentar Butuh ya. teamwork ini. Iya. Mm-mm. Kayaknya tadi butuh dari persiapan nutrisi, persiapan Mm-mm. keluarga gitu. Wah, Baik baik. ini banyak teman-teman saya, Dokter Rian, senior saya juga ikut nonton, saya jadi grogi. Oh iya, ada. Terima kasih dokter dan teman-teman yang sudah join gitu. Barangkali dari para bunda atau dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan, boleh nih, mumpung ada dokter Raisa. Kalau sejauh ini nih dokter Raisa, kira-kira sudah pernah Ya, menangani atau belum? Misalkan kasus seperti ini, misalkan ingin melakukan induksi laktasi gitu. kalau induksi laktasi terus terang saya belum. Cuma saya sudah baca laporan kasusnya cukup banyak. Jadi kurang lebih apa yang akan dilakukan, apa yang harus dipersiapkan itu bisa diatasi lah, bisa dilakukan gitu. Karena laporan kasusnya Oke. cukup banyak. Itu bahkan dari yang laki-laki pun ada yang induksi Oh laktasi dan gitu ya. berhasil. Gitu. Oh Nah, iya 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 iya. jadi kok buat para wanita nggak boleh berkecil hati atau nggak boleh, aduh Parno nih bisa nggak ya gitu, jangan nggak boleh Ah, karena iya, juga bisa bagi perempuan gitu. Iya. betul. Berarti nih dok kan sering banget nih. Oh ini ada Hmm. pertanyaan nih dok ya. Saya bacakan ya. Kalau HPL bulan Januari, tapi belum ada persiapan, sedangkan kita berniat menyusui bayi adopsi. Apakah terlambat? Seperti itu dokter. Oh iya. Tidak ada kata terlambat. Itu yang pertama. Mm-mm. Jadi bisa mulai dipersiapkan, diberikan suplementasi hormonal atau obat-obatan yang merangsang produksi ASI dari sekarang. Hmm. Lalu nanti ketika hamil dipersiapkan pompanya. Jadi karena sekarang belum ada ASI-nya, sambil payudara itu dipompa. Jadi diberikan Hmm. rangsangan dari dini. Setelah itu nanti Oke. ketika bayi sudah lahir dan ternyata oh ASINya belum kuat, nggak apa-apa. Tetap aja Hmm. disusukan ke bayinya, tapi dengan trik-trik tertentu. Jadi Apa tuh dok? misalnya bisa diberikan kelang. Coba saya nggak ada selang kebetulan. Ini saya pakai kabel aja ya. Jadi Boleh misalnya boleh. ini kabel ini tuh selang kecil gitu ya, selang kayak sedotan panjang, kayak selang biasanya selang Mm-mm. NGT kita pakai. NGT Kita ya. salut kita salurkan di sini, lalu di bagian atasnya kita berikan squid. Jadi atasnya kita berikan penampungan susu. Kita naikkan begini, kelihatan nggak? Mm-mm. Terus nanti Kelihatan. selang bayinya kita tempelkan di payudara dan bayi menyusui payudara sekaligus ke selang ASI. Itu salah satu triknya. Hmm. Jadi bayinya tenang, tapi payudara kita juga terangsang. Seperti itu. Oke. Salah Jadi satu tidak ada. usaha untuk menstimulus gitu ya dok ya. Iya, jadi bayinya juga terbutuhi nutrisinya, payudara juga terangsang, dan ibu juga ada kan untuk menyusui, menimbulkan ASI, merangsang oksitosin itu kan butuh rangsangan dari kayak face to face ke bayi, relaksasi ibu, semua itu juga tercapai gitu.
Itu salah Baik-baik satunya. dokter. Nah, mungkin ini juga bertanya-tanya nih dok, sambil menunggu nih ASI, maksudnya ASI dari si ibu tersebut keluar nih, sebaiknya asupan Mm-mm. terbaik apa yang diberikan gitu. Nah ini Asupan terbaik ditanyakan nih. apa? Mm-mm. Oh, untuk Eh, susunya um, apakah sufor atau bagaimana? iya, Susunya tidak ada masalah. Susunya mau sufor boleh, mau ASI donor juga tidak apa-apa. Tapi kalau bisa menemukan ASI donor tentu lebih baik. Cuma kan ASI donor hmm, tidak selalu mudah yang carinya ya, harus ada mungkin betul ada betul. pasti donor yang sehat gitu-gitu. Kan agak Hmm, susah atau hmm, jadi hmm, misalnya tidak bisa menemukan ASI donor ya jangan sampai bayinya kelaparan, pakai MJS susu hmm. diberikan. Gitu. Oke, baik. Jadi fleksibel, yang terpenting tercukupi dahulu nutrisi dari si bayi tersebut gitu ya dok prinsipnya ya. Ya, tapi harus diberikan dengan cara sambil menstimulasi payudara juga, payudara si ibu. Oh, oke Sehingga ada baik. rangsangan hisap yang tetap diterima. Iya, Dan dan bayinya mungkin juga terbiasa kan. Mm. Dan iya, mungkin, dan mungkin medianya ya dok, medianya jangan sampai apa nanti membuat bayi itu akhirnya tidak bisa menyusu, betul ya? Jadi harus menentukan media yang tepat. betul. Ya, Media pemberian. kalau misalnya memang rencananya mau menyusui, menyusui Mm-mm. dengan payudara, jadi menyusui secara langsung, dan ini induksi laktasi untuk menyusui secara langsung, ya payudara yang diberikan. Jadi tadi pakai menggunakan pipet yang ditembakkan ke payudara, sehingga bayinya juga terbiasa menyusuk payudara. Hmm. Begitu. Oke, terus kalau kasusnya mohon maaf dok seperti ini, misalkan kita berikan melalui selang tersebut ya, itu berarti apa? Tidak, apakah tidak ada kemungkinan misal nih bayinya marah atau seperti apa gitu, karena belum terbiasa Oh, seperti itu dokter. enggak, selangnya itu ditembakkan ke payudara, jadi bayinya itu menghisap ke puting payudara. Selangnya Oke ditempelkan oke. ke puting, jadi bayi tetap menghisap puting yang diselipin selang Mm-mm. kecil sekali, tidak terasa. Jadi bayinya tetap menghisap puting. Tapi sambil menghisap Hmm, puting, selangnya juga keluar air sambil terhisap begitu. Jadi oke. bayinya bukan berarti menghisap selang, tapi menghisap puting gitu. Iya, Tapi kalau jadi seperti ini, jadi enggak. Kalau misalnya, ujung selangnya ditempelkan ke payudara gitu ya kayak waktu kita relaksasi itu ya, Dok ya. iya betul, sama seperti prinsip relaksasi pemberiannya. Oke. Kalau misalnya induksi laktasi mulai menyusui belum keluar asinya, harus seperti prinsip relaksasi begitu. Baik, baik, baik. Oke. Nah, Gimana berarti dokter Dara? Iya, bagaimana Bunda Intan apakah sudah cukup jelas ataukah ingin ada yang ditanyakan lagi untuk Bunda Intan yang tadi bertanya? Atau ada bunda lain yang ingin bertanya boleh, silahkan. iya, tapi kalau misalnya teknisnya bagaimana cara melakukan induksi laktasi atau relaksasi itu memang harus bertemu tatap muka dan dipersiapkan timnya ya. Jadi nggak bisa, tidak bisa berharap semuanya instan ya. Begitu. Betul. Jadi memang harus ada pendampingan seperti itu ya, Dok ya. Pendampingan dan tim yang adekuat. Iya. Oke. Baik. Ada- Saya kira itu Itu ada tadi sudah. pertanyaan dari dokter Darul. Oh ya, bagaimana Bagaimana? biar susunya banyak, Dok? Gimana coba, Dok? Iya, ayo tadi mungkin kalau ada bunda-bunda yang bisa menjawab, boleh nih, tadi sudah jelaskan nih. Jadi, jadi harus dirangsang, jangan lupa payudara harus tetap dikosongkan, disusui ya. Terus asupan nutrisi yang baik, cukup protein, cukup karbohidrat, cukup lemak, dan dipastikan menyusui itu misalnya tadi, oh ya, misalnya menyusui pastikan payudara satu kosong, baru pindah ke payudara sebelahnya, nggak boleh satunya payudara kanan baru dihabiskan separuh lalu pindah ke kiri ya, ini lama-lama habis dua-duanya, itu kok yang menyusui biasa. Tapi kalau Oke. misalnya pada induksi laktasi atau relaksasi Mm, itu harus dirangsang keduanya secara seimbang biar dua-duanya bisa mm. menyusui. Oke, baik, baik. Nah, kita flashback kembali lagi nih, Dok. Maaf mundur ke belakang. Kira-kira Iya, apa berapa aduh. lama waktu yang dibutuhkan untuk kita memberikan apa stimulus permintaan ketika misal belum ada bayi nih, gitu kayak tadi yang disampaikan Dokter Raisa, kita melakukan pumping ya. Nah, itu Iya, Pak. idealnya apakah sama seperti rata-rata kita misal pumping gitu atau seberapa lama gitu? Stimulusnya bisa bertahap, bisa dimulai dari 3 kali sehari, mungkin 5 menit dulu, terus nanti bertahap jadi 10 menit gitu.
Nanti pada Oke. akhirnya pada saat ketemu bayi, ya on demand bayinya, setiap kali bayinya lapar mau minum ya kita berikan payudara begitu. Baik-baik. Nah, ini mungkin teman-temannya Dokter Raisa ini Iya, ada pertanyaan. Iya, iya, iya. Ini gimana dok curhat tuh kalau belum ada pendampingnya gimana? kalau belum ada pendampingnya dicari pendamping dahulu ya, itu dokter Putri Iya. Adina. Cukup semua Ini dok kalau abis makan kue. Oke. iya, Wah, luar biasa sekali. Jadi pada prinsipnya semua perempuan, ya apalagi perempuan yang laki-laki saja bisa. Jadi pasti selama kita berusaha pasti bisa gitu ya dok untuk memberikan iya, ASI atau menyusui gitu. asli, Tidak tidak betul. peduli misalkan kondisinya misalkan masih muda, sudah pernah hamil ataukah belum, itu tetap ada kesempatan untuk bisa gitu ya memberikan Iya, misalkan betul. ASI untuk bayi yang ya adopsi seperti itu ya dok ya. Betul. Tapi Ya terus perlu diperhatikan, perlu dicamkan. mm-mm. Harus dibutuhkan pendamping, butuh persiapan dan frekuensi menyusuinya juga harus diperhatikan gitu. Ya, iya iya betul betul. Ya, Berarti minutes lebih ke minutes asinya gitu mulai dari persiapan knowledge-nya, selain nutrisi tadi, terus juga apa namanya untuk disiplin misalkan kalau sebelum ada bayi bisa disiplin pumping gitu ya dok ya walaupun misalkan betul. Iya. tidak ada apa-apa yang keluar tidak apa-apa tetap aja di Nggak pumping gitu apa-apa, ya dok ya. tetap Oke. dibantu, betul. Mm-mm. Ya, terus Iya. sebaiknya selain ada support sistem dari keluarga, dari kerabat, juga selama proses induksi laktasi sebaiknya juga ada pendampingan dari ahli seperti itu ya. Ya, karena teknisnya agak susah ya, masih agak ribet gitu Iya, yang teknis pengerjaannya gitu. betul, 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 baik. Dan satu lagi berarti tidak ada istilah nih, Dokter Raisa, ASI kering gitu, karena sering sekali para bunda tuh menyampaikan, aduh ASI saya kering seperti itu. Tidak ada berarti ya, ASI kering dok. ASI kering nggak ada, jadi ASI itu asal diminta akan diberikan gitu. Jadi Baik, kalau baik. misalnya ASI-nya kering, ya disusukan lebih sering sehingga produksinya lebih banyak lagi. Ya, mohon maaf dok, ini ada pertanyaan lagi nih dari Bunda Intan. Sepertinya excited banget nih Bunda Intan. Biaya terapi, apa nih, mohon maaf. Oh, biaya Biaya terapi terapi. range-nya berapa? Oh ya, 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 ya. Bagaimana dok? Ini saya tidak bisa memberikan range karena dari tempat ke tempat kan berbeda-beda, dari kota ke kota berbeda-beda. Mungkin boleh ditanyakan ke center laktasi masing-masing yang terdekat. Ingat carinya yang Iya. dekat dan ada tempat. Karena kalau bisa jauh juga susah. Kan laktasi jangka panjang, susah dijangkau tempatnya ya susah juga. Jadi harus ditanyakan ke tempat masing-masing yang paling dekat dengan tim yang adekuat gitu. Atau Ya, misalnya ada pendamping, misalnya eh, di Griaktasi kan sudah ada Mbak Dina, jadi kan bisa dibantu juga begitu ya Mbak ya. iya. Nanti cari tim juga gitu ya dok, karena ya kebetulan masih sendiri Iya. dok, gitu. Nah ini Oh Bunda iya. Intan kalau boleh tahu posisinya di mana nih sekarang? Dulu Bunda Intan ini ada di Jakarta, dokter kebetulan. Oh, ada di Jakarta. Di Iya, Jakarta cukup banyak saya kok. Di iya, Mom and Baby bisa atau di Rumah Sakit JBK Mandiri sudah ada timnya juga. iya, iya, baik. Kebetulan Dokter Aisyah juga praktek di YPK Mandiri, betul ya dok ya? Iya betul. Iya, oh di Dan Rumah Sakit Karawang dok, Tuti. Oh di di Karawang. Aduh, Karawang. kok di Karawang? Oh tadi ada pertanyaan dari Ibu Zakiyah, itu sebenarnya dokter Zakiyah ya, itu Oh iya, menanyakan bisa menyusui atau enggak waktu hamil, bisa. Tapi nanti bisa biasanya di akhir ya. kehamilan, bisa. Tapi di akhir kehamilan biasanya rasa ASI akan berubah. Jadi biasanya anak-anak yang sedang disusui itu udah nggak mau minum lagi. Karena ASI berubah Hmm, sehingga kita stop sendiri. Tapi tetap harus hmm. dipantau ya, para bunda. Kalau misalnya pertumbuhan bayi yang di perut itu terhambat atau ada gangguan lain, mungkin bisa dipertimbangkan untuk dihentikan. Tapi selama tidak ada gangguan, boleh dilanjutkan.
Oke, baik. Berarti tidak perlu apa namanya menyapih dini ya, Dok, ketika misalkan ketika menyusui terus hamil tidak perlu buru-buru Tidak perlu. disapih gitu ya. Baik. Iya, betul sekali. Ya. Ya, ya. Tuh, halo Dokter Ah, Aldo. Iya. iya, terima kasih. Ya, Ya, kita sudah bahas banyak banget nih, Dokter Raisa, terkait induksi laktasi. Semoga bisa diterima oleh para bunda dan semoga bermanfaat gitu ya, Dokter Raisa. Terima amin. kasih Semoga untuk Dokter bermanfaat. Raisa sudah meluangkan waktunya. Terima kasih juga sudah diajak tim Gria Iya, Aktasi. oke. Sukses selalu Iya, buat Dokter Raisa. Terima kasih buat kerabat Dokter Raisa yang sudah ikut meramaikan, sudah join di ya di sharing kita kali ini ya, Dokter ya. ya, terima kasih juga ya Mbak sudah diajak saya. Oke, Semoga Dokter. bermanfaat. Terima kasih kembali. Semoga bermanfaat. Ya, Ya sehat buat semua selalu, Dokter Raisa. iya buat semua ibu-ibu yang sedang menyusui atau akan menyusui semangat ya. Para bapak yang Semangat. jangan lupa membantu. Harus Ya, telaten, harus 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 jadi support system terbaik untuk istrinya ya, Dokter ya. iya betul. Iya, Iya, oke. oke deh. Baik, Dadah. mungkin cukup sekian sharing kita kali ini ya, Dokter. Ya, terima kasih. Iya, terima kasih kembali, Dokter Raisa. Selamat sore, selamat beristirahat, berkumpul dengan Ya, keluarga. selamat sore. Ya, sehat selalu. Terima kasih. Ya. Oke Bunda, kita akhiri live kita. Semoga bermanfaat ya untuk para Bunda yang membutuhkan informasi terkait induksi laktasi. Sampai jumpa lagi di live sharing yuk bersama Gria Laktasi berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum.